masih berada di dalam masa Advent. Dan minggu ini kita memasuki minggu yang ketiga dari Advent, yang sering disebut sebagai Minggu Sukacita, saudara. Minggu ini kita akan mengingat bahwa kedatangan Kristus membawa sukacita yang besar bagi dunia. Sukacita yang melampaui keadaan hidup kita dan memberikan pengharapan yang baru. Dan melalui kelahirannya, Allah menyatakan kasih-Nya yang menghadirkan keselamatan sejati bagi orang-orang berdosa. Judul khotbah yang akan bersama kita renungkan pada hari ini adalah Keselamatan dari Palungan. Nah, saudara, pada tahun 1961, saudara, itu adalah tahun yang sangat bersejarah bagi dunia, khususnya bagi negara Uni Soviet, sebelum negara ini terpecah menjadi beberapa negara. Salah satu yang terbesar adalah Rusia saat ini. Karena pada tahun itu, saudara, untuk pertama kalinya di dalam sejarah, seorang kosmonot bernama Yuri Gagarin dari Uni Soviet. Dia berhasil menjadi manusia pertama yang pergi keluar angkasa dan mengelilingi bumi. Nah, setelah penerbangan bersejarah itu, saudara, seorang politikus dari Uni Soviet yang bernama Nikita Khrushchev, dia dengan penuh keyakinan berkata seperti ini. Kami telah menjelajahi ruang angkasa, tetapi kami tidak menemukan Tuhan di sana. Nah, saudara, perhatikan pernyataan Khrushchev tersebut. Pernyataan Khrushchev ini seolah mencerminkan pandangan bahwa Tuhan itu dapat ditemukan melalui usaha manusia. Seperti kebanyakan orang lainnya, Khrushchev memandang Tuhan itu seolah-olah sebagai sosok yang dapat dijangkau melalui akal budi atau daya upaya manusia. Dia berpikir bahwa jika Tuhan benar-benar ada, maka dengan segala kecerdasan, kemampuan, dan teknologi yang dimiliki, manusia seharusnya dapat menemukan Tuhan. Nah, saudara, pemikiran seperti ini sebenarnya adalah kecenderungan dari hati manusia yang jahat, yang berdosa. Yang seringkali berpikir bahwa dengan menjadi cukup baik, menjadi cukup pintar, atau cukup rajin, artinya dengan usaha kita, maka kita bisa mendekati Tuhan, atau bahkan menjadi layak di hadapannya. Dan saudara, terkadang di dalam keberdosaan kita ini, tanpa kita sadari, saudara, kita juga menjalani kehidupan kekristenan kita seperti itu. Kita berpikir bahwa mengenal Tuhan bergantung sepenuhnya pada usaha kita. Seberapa jauh kita mencarinya, seberapa keras kita berusaha untuk mengenal Dia. Jadi, jikalau kita dapat mengenal Tuhan, kita merasa itu karena usaha kita. Tapi kekristenan sesungguhnya tidak seperti itu, saudara. Melainkan sebaliknya. Peristiwa Natal adalah buktinya. Natal membuktikan bahwa bukan manusia yang pergi untuk menggapai Allah. Melainkan Allah yang penuh kasih turun menggapai manusia berdosa. Allah merendahkan dirinya datang ke dalam dunia ciptaannya. Bukan karena manusia layak atau karena manusia mampu mencari Dia. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar. Inilah kabar sukacita Natal. Bukan kita yang mendekati Allah, tetapi Allah yang datang menjumpai kita. Nah, kalau minggu lalu saudara kita sudah melihat lebih fokus bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya. Melalui kasih karunia-Nya yang melimpah, melalui penebusan-Nya yang menyelamatkan, dan juga melalui kerajaan-Nya yang kekal. Hari ini kita akan masuk lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana Allah yang begitu agung, Allah yang begitu mulia, Allah pencipta segalanya. Dia turun ke dunia di dalam rupa seorang bayi yang gak berdaya. Demi untuk melaksanakan misi Allah, menyelamatkan manusia berdosa. Nah, mari sama-sama kita merenungkan kisah ini di dalam Lukas 2 ayat yang pertama sampai ke-14. Saya akan membaca ayat yang pertama bersama-sama ayat yang kedua, terus bergantian sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung.
Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, jika kita perhatikan, Natal adalah momen yang dirayakan secara besar-besaran di hampir seluruh dunia. Karena perayaan ini bertepatan dengan akhir tahun dan juga momen liburan. Betul ya? Nah, sehingga suasana dan momen sukacita Natal ini terasa di mana-mana, hampir seluruh dunia. Namun saudara, di tengah kemeriahan itu, makna Natal yang sesungguhnya justru seringkali menjadi redup. Coba aja kita lihat misalnya di pusat perbelanjaan misalnya, atau pengalaman yang baru saja saya alami tadi pagi waktu berkendara di radio saudara. Kalau kita jalan-jalan ke mall atau mendengarkan di radio, kita bisa tuh mendengar ada musik-musik Natal yang dimainkan, tapi musiknya seperti ini. Pertama kita mungkin mendengar lagu "Joy to the World, the Lord is come." Tapi lagu berikutnya yang tampil kemudian adalah "You better watch out, you better not cry" gitu ya. "Santa Claus is coming to town." Atau mungkin kita mendengarkan lagu Silent Night yang menggambarkan akan kelahiran Yesus Kristus. Tapi kemudian kita mendengarkan lagu All I Want for Christmas is You. Ya kan? Lagu Natal tapi nggak ada makna Natalnya sama sekali saudara. Dan You-nya ini bukan Yesus saudara ya. You yang lain saudara. Nah saudara, inilah gambaran dunia hari ini saudara. Natal yang seharusnya menjadi perayaan kelahiran Sang Juru Selamat seringkali kehilangan makna sejatinya. Padahal peristiwa kelahiran Yesus adalah peristiwa yang sangat penting, sama pentingnya dengan kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Sebab tanpa peristiwa kelahirannya, maka nggak akan ada yang namanya kematian, kebangkitan, dan juga kenaikan. Nah untuk itu saudara kita perlu untuk melihat dan merenungkan kembali bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan makna sesungguhnya dari kelahirannya ke dunia ini. Kembali kepada teks yang baru saja kita baca saudara, kita melihat bagaimana Tuhan menepati janjinya. Janji yang telah Dia ucapkan dari sejak zaman dahulu. Janji yang telah Ia sampaikan kepada para nabi-nabinya pada waktu itu. Dan sekarang janji itu digenapi saudara. Kalau kita ingat kisah minggu lalu saudara, Pastor Mike menyampaikan kalau peristiwa kelahiran Yesus itu terjadi sesudah 400 tahun Tuhan seolah-olah diam. Jadi sejak zaman Nabi Maleaki saudara, sampai dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus, Tuhan itu seolah-olah ngambek sama bangsa Israel. Nggak mau ngomong sama bangsa Israel. Saudara coba bayangkan berada di posisi bangsa Israel. Mereka sedang menantikan janji penggenapan kedatangan Mesias yang selama ini mereka nantikan. Namun sekian tahun mereka menanti, tapi apa yang mereka nantikan itu nggak pernah datang. Apa kira-kira yang mungkin terjadi kepada bangsa Israel di dalam masa penantian itu? Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama saudara, mereka mungkin dapat menjadi lupa dengan janji akan kedatangan Mesias ini. Mereka mungkin tetap melakukan aktivitas mereka sehari-hari pada awalnya sambil tetap mengingat suatu saat Mesias akan datang. Tapi sekian bulan berlalu, sekian tahun berlalu, puluhan tahun berlalu, bahkan ratusan tahun berlalu. Tapi apa yang dinantikan itu nggak datang-datang. Ada kemungkinan besar mereka
bisa lupa dengan janji kedatangan Mesias itu. Itu kemungkinan pertama, saudara. Lalu yang kedua, kemungkinan kedua, mereka mungkin gak lupa dengan janji itu, tetapi mungkin saja mereka yang berpikir sebaliknya. Tuhan yang mungkin lupa pada mereka akibat dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Mereka berpikir sepertinya Tuhan mungkin sudah benar-benar capek hati dan akhirnya memilih untuk meninggalkan mereka. Namun saudara, kita tahu bahwa ternyata Tuhan sama sekali gak lupa. Tuhan ingat dengan apa yang ia janjikan itu. Manusia mungkin untuk lupa, tapi Tuhan, dia gak lupa dengan apa yang ia janjikan. Dia tidak lupa apalagi ingkar janji, saudara. Dia ingat apa yang dijanjikannya, dan dia pasti menggenapi. Dan akhirnya kita melihat di dalam kisah ini, penggenapan dari apa yang dijanjikannya. Nah, di bagian awal kita melihat saudara Lukas, penulis dari Injil ini, seolah ingin memberikan satu kontras yang sangat jelas antara kepemimpinan dunia ini dengan kepemimpinan kerajaan Allah. Di awal ayat yang kita baca, kita melihat bahwa pada waktu itu bangsa Israel berada di bawah penjajahan bangsa Romawi, dan yang memerintah pada masa itu dikatakan adalah Kaisar Agustus. Nah saudara, sebenarnya Agustus ini bukanlah nama saudara, melainkan gelar yang diberikan kepada Kaisar itu. Nama Kaisar itu sebenarnya adalah Gaius Octavius. Nah menurut sejarah saudara, dia adalah keponakan dan anak angkat dari Julius Caesar, seorang pemimpin Romawi yang pada waktu itu sangat terkenal. Nah gelar Agustus itu sendiri artinya adalah yang mulia, yang suci, dan yang terhormat. Inilah gelar yang diberikan kepada Gaius Octavius. Nah, bahkan menurut sejarah saudara, ada sebuah prasasti di sebuah kota kuno yang bernama Halikarnassus, yang menuliskan kalau Kaisar Gaius Octavius itu dikenal juga dengan sebutan Juru Selamat Dunia. Ya. Nah, sebutan ini muncul mungkin karena pada masa pemerintahannya pada waktu itu, ada satu istilah yaitu Pax Romana, yang artinya adalah kedamaian Romawi, yang merujuk pada satu periode kedamaian yang tercipta di seluruh wilayah kekaisaran Romawi di masa pemerintahannya. Nah pada masa itu saudara, sebuah perintah yang penting juga dikeluarkan, yaitu sensus saudara, di mana seluruh rakyat yang berada di wilayah kekuasaan Romawi harus mendaftarkan diri mereka. Tujuan dari sensus yang dilakukan pada waktu itu adalah untuk dua hal saudara. Yang pertama, untuk pengumpulan pajak, untuk memperkuat perekonomian Romawi pada waktu itu. Dan yang kedua, untuk memperkuat kekuatan militer mereka, dengan mencatat jumlah laki-laki yang pantas untuk diajak menjadi tentara Romawi pada waktu itu. Nah saudara, ini adalah agenda pribadi dari Kaisar Agustus. Tujuannya semata-mata untuk memperkuat kekuasaan Romawi yang ia pimpin. Namun kita tahu saudara, di dalam sejarah keselamatan umat manusia, Tuhan bekerja dengan cara yang sangat luar biasa. Meskipun keputusan Kaisar Agustus untuk melakukan sensus, mungkin berfokus untuk kepentingan pribadinya, untuk keuntungan pribadinya, Tuhan justru menggunakan peristiwa itu untuk menggenapi rencananya. Karena justru dengan adanya sensus itu, Yusuf dan Maria seolah dipaksa untuk pergi ke Bethlehem, di mana bayi Yesus harus dilahirkan di sana. Tuhan tetap memegang kendali dan berkuasa atas sejarah, saudara. Sehingga perintah Kaisar Agustus justru menjadi alat baginya untuk merealisasikan rencana agungnya. Hal ini saudara sekali lagi mengingatkan kita, bahwa sekalipun manusia memiliki rencana dan agenda pribadi, Tuhan tetap berdaulat dan memastikan bahwa kehendaknya yang terjadi. Bahkan ketika situasi di dunia ini tampaknya bertentangan dengan rencananya sekalipun, tapi rencananya tidak akan dapat digagalkan oleh apapun. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Philip Graham Ryken. Di dalam bukunya dia menuliskan seperti ini. Apa yang pada awalnya tampak seperti pertunjukan kekuasaan Kaisar, justru membuktikan kedaulatan Tuhan. Bahkan perintah Kaisar merupakan bagian dari rencana agungnya.
Hal ini berlaku tidak hanya untuk peristiwa-peristiwa besar, tetapi juga dalam peristiwa biasa dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan sedang mengerjakan kehendak-Nya. Dan Ia memastikan bahwa Ia yang akan mendapatkan kemuliaan pada akhirnya. Nah, saudara, apa yang bisa kita renungkan pada bagian awal dari kisah ini? Nah, saudara, saat ini kita mungkin sedang menghadapi ketidakpastian hidup. Atau mungkin kita sedang terhimpit oleh suatu kegalauan hidup. Banyak hal di dalam hidup kita yang kelihatannya nggak jelas dan nggak sesuai dengan harapan kita. Mungkin saja. Namun di dalam setiap situasi itu, saudara, kita diingatkan bahwa Tuhan berdaulat dan tetap bekerja. Bahkan ketika apa yang terjadi di sekitar kita tampaknya bertentangan dengan rencananya, kita bisa percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat. Dan Ia sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih indah dari apa yang kita lihat sekarang. Nah, saudara, pada bagian berikutnya, kita melihat rencana agung Tuhan itu yang tidak dapat digagalkan oleh apapun. Tuhan membawa Yusuf dan Maria ke Bethlehem, di mana Maria akhirnya melahirkan bayi Yesus di sana. Saudara, inilah Natal pertama yang terjadi, saudara. Sebuah Natal yang sangat low budget dan sangat sederhana. Sangat jauh dari kesan glamor, saudara. Saudara, jikalau kita merenungkan perjalanan Yusuf dan Maria ini, saudara, kita bisa bayangkan betapa beratnya perjalanan dan apa yang mereka alami pada waktu itu. Perjalanan mereka dari Nazaret menuju ke Bethlehem itu bukanlah perjalanan yang mudah, saudara. Jarak yang mereka tempuh itu sekitar 90 mil atau kurang lebih 145 kilometer, saudara. Sebuah perjalanan yang sangat jauh. Kalau dari Surabaya ke Malang itu kurang lebih 90 kilometer, saudara. Itu berarti masih setengah perjalanan lagi yang mereka harus lalui. Dan yang lebih berat lagi, saudara, perjalanan itu kemungkinan besar dilakukan dengan berjalan kaki. Bayangkan betapa melelahkannya perjalanan yang mereka lakukan dan betapa lamanya. Saya aja yang kalau berjalan ke Malang, naik mobil ke Malang 1,5 jam, saudara, itu udah gak sabar, saudara, lama banget. Gitu. Ini berjalan kaki, saudara. Dan gak cuma itu, saudara, apalagi bagi Maria, yang saat itu sedang hamil besar, saudara. Pasti perjalanan yang penuh tantangan dan penuh dengan kesulitan. Dan saya rasanya para ibu yang pernah melahirkan yang sangat relate dengan apa yang Maria alami pada waktu itu. Namun saudara, perjalanan ini juga bukanlah hal yang mudah bagi Yusuf. Bayangkan bagaimana perasaan Yusuf, saudara. Melihat orang yang sangat ia kasihi, Maria itu menderita selama perjalanan yang panjang ini. Bahkan sewaktu tiba di Bethlehem, dia harus melahirkan di tempat yang tidak layak dan jauh dari kesan nyaman. Tentu ini bukan situasi yang mudah buat keduanya. Nah, saudara, bayangkan kita ada di posisi Yusuf dan Maria. Semua yang mereka alami itu, saudara, terjadi akibat ketaatan mereka kepada Tuhan. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat satu kebenaran, yaitu bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak selalu membawa kebahagiaan dan kemudahan, saudara. Tapi sebaliknya, lebih sering membawa kita melalui tantangan dan ujian. Yusuf dan Maria harus menghadapi berbagai kesulitan, ketidakpastian hidup akibat tindakan ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan sangat mungkin untuk kita juga bisa mengalami seperti yang Yusuf dan Maria alami. Ketidakpastian hidup, tantangan hidup sewaktu kita memutuskan untuk melakukan tindakan ketaatan kepada Tuhan. Dan mungkin kita menghadapi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha yang kita jalani, atau di dalam studi kita mungkin. Ketika kita memutuskan untuk melakukan tindakan ketaatan, dan kita mengalami berbagai ujian atau tantangan hidup. Nah, namun meskipun melalui kesulitan, saudara, kita bisa tetap tenang, saudara. Karena Tuhan menyertai dan tidak meninggalkan. Dalam setiap kesulitan itu yang Ia izinkan, Tuhan selalu menguatkan dan menopang. Dan itu yang terjadi di dalam diri Yusuf dan Maria. Nah, pertanyaannya, maukah kita tetap taat berada di dalam jalannya, melakukan tindakan ketaatan itu? Sekalipun apa yang kita hadapi mungkin kesulitan ataupun ujian hidup. Nah, saudara, pada bagian berikutnya,
kita juga akan melihat kembali sebuah kontras yang sangat jelas antara Kaisar Agustus dengan Yesus yang datang ke dunia ini dengan cara yang sangat berbeda. Mungkin kita pernah melihat gambar bayi Yesus yang sedang terbaring di dalam palungan, kemudian dikelilingi malaikat, ada ternak-ternak di situ dan juga ada para gembala di situ, saudara. Dan kemudian ada sinar yang menyinari Yesus. Mungkin kita pernah melihat gambar atau patung seperti itu. Dan semua itu menciptakan gambaran yang damai. Seolah-olah kejadian yang terjadi di Bethlehem itu adalah sesuatu yang damai. Nah, namun saudara, kelahiran Yesus yang sesungguhnya tidaklah seperti itu. Yang kita lihat di dalam gambar ataupun patung itu seringkali jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Kelahiran Yesus terjadi di dalam kondisi yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang penuh dengan kekurangan. Kalau melihat bagaimana Yesus datang ke dunia dengan penuh kesederhanaan, saudara, kita dapat tahu bahwa tujuannya bukan untuk menunjukkan keangkuhan ataupun kekuasaan. Sebaliknya, Yesus datang dengan kerendahan hati. Bahkan bukan hanya kerendahan hati, saudara. Kehadiran Yesus ke dunia ini sebenarnya adalah sebuah kehinaan buat dia. Bagaimana bukan kehinaan, saudara? Yesus yang adalah Tuhan. Dia Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Anak tunggal Bapa. Dia yang seharusnya menerima segala penghormatan dan kemuliaan tertinggi dari ciptaannya. Namun kenyataannya, saudara, Yesus, dia justru memilih untuk datang ke dunia ciptaannya dengan cara yang sangat rendah. Nah, saudara, bayangkan misalnya ada seorang raja yang begitu berkuasa, yang sangat mulia, tapi kemudian suatu hari raja ini memutuskan untuk melepaskan mahkotanya, jabatannya, dan hidup di antara rakyat biasa di dalam keadaan yang sangat sederhana bahkan miskin. Dia memakai pakaian yang compang-camping, dia makan makanan yang sangat sederhana, bahkan dia tinggal di rumah yang sangat kecil. Ini adalah gambaran dari apa yang dilakukan Tuhan kita. Sangat rendah dan hina. Bahkan Yohanes 1 ayat 11 mencatat, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi mereka yang adalah miliknya itu tidak menerimanya. Meski kedatangannya seharusnya disambut dengan penghormatan, kenyataannya banyak yang menolak dia, termasuk orang-orang yang seharusnya menerima dia. Nah, tetapi saudara, jikalau kelahiran Yesus pada waktu itu disambut dengan penghormatan oleh kaisar atau mungkin oleh umat-umat pilihannya, mungkin kita bisa tergoda untuk berpikir bahwa kedatangannya ke dunia ini menjadi manusia adalah sebuah kehormatan untuk Yesus. Padahal enggak, saudara. Kedatangannya adalah sebuah kehinaan. Dan bukan hanya merendahkan diri menjadi manusia, saudara. Tetapi Yesus lahir sebagai bayi yang tidak berdaya. Tuhan yang Maha Kuasa, dia memilih untuk memasuki dunia ini di dalam keadaan yang sangat rapuh. Padahal sebagai Tuhan, sebagai Raja yang sejati, dia bisa saja turun langsung dalam kondisi sudah menjadi manusia dewasa, penuh kuasa dan disambut dengan penuh hormat. Namun dia memilih untuk lahir sebagai bayi yang tidak berdaya. Lebih dari itu, saudara, Yesus lahir di tempat yang jauh dari kesan mewah dan nyaman menurut dunia. Dia lahir di sebuah palungan yang adalah tempat makan hewan, saudara. Jauh dari tempat yang layak untuk seorang raja, bahkan orang biasa sekalipun. Bahkan kain lampin yang digunakan untuk membungkus tubuh bayi Yesus pada waktu itu. Di dalam bahasa aslinya disebut sobekan kain atau kain bekas yang kasar, saudara. Semakin menunjukkan bahwa kelahirannya yang begitu hina, begitu rendah, lebih rendah dari kelahiran bayi manapun. Di tengah kemegahan dunia, di mana Kaisar Agustus yang dihormati dan raja-raja lain hidup di dalam istana yang megah, saudara. Yesus memilih untuk lahir di dalam keterbatasan, di palungan yang sederhana. Dia tidak datang untuk memerintah dengan cara dunia, tetapi datang untuk menunjukkan kasih Allah yang sejati. Inilah kontras yang begitu luar biasa antara Kaisar Agustus dan Yesus. Kaisar Agustus menggunakan kekuasaan dan kemewahan untuk memerintah,
Sementara Yesus membawa turun kerajaan Allah dengan kerendahan hati dan pengorbanan. Yesus, dia tidak datang untuk memerintah demi kepentingan diri. Tapi Yesus datang ke dunia untuk melayani dan mengorbankan diri. Saudara, ketika kita melihat Yesus yang lahir di palungan, kita melihat bukan hanya seorang bayi, saudara, tetapi Tuhan yang memberikan hidupnya itu untuk kita. Dia yang rendah hati ini mengundang kita untuk mengikutinya, untuk hidup dengan kerendahan hati dan pengorbanan. Untuk itu, saudara, mari saat ini kita merenung sejenak. Dan kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa artinya kelahiran Yesus yang hina ini bagi kita, yang seringkali mencari kenyamanan dan kepuasan pribadi? Kiranya kelahiran Yesus yang penuh dengan kehinaan dan kerendahan hati ini menjadi pengingat dan menuntun setiap langkah hidup kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, saudara, tidak hanya kita melihat bahwa Yesus Tuhan kita datang dengan penuh kerendahan dan kehinaan, saudara, yang memberikan makna akan tujuan dari kedatangannya ke dunia ini. Di bagian berikutnya, saudara, ini adalah kepada siapa pesan kelahirannya ini pertama kali diberikan. Ini juga semakin menunjukkan arti dari makna kedatangannya. Kabar baik ini pertama kali diberitakan malaikat Tuhan kepada para gembala, saudara, yang pada waktu itu dikatakan sedang mengembalakan kawanan ternak. Nah, saudara perhatikan, tanda yang diberikan malaikat kepada para gembala akan ciri-ciri Yesus ini adalah dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Sekali lagi, saudara, barang-barang sederhana yang gak ada artinya ini. Tetapi itulah yang Tuhan pakai untuk menjadi bukti bagi para gembala akan kebenaran berita yang disampaikan malaikat. Nah, saudara, pertanyaannya kembali adalah, siapa para gembala itu dan mengapa pesan yang begitu penting itu harus disampaikan kepada para gembala terlebih dahulu? Nah, saudara, pada masa itu gembala adalah termasuk di dalam golongan orang-orang yang tersisihkan atau dikesampingkan, saudara. Dan orang Yahudi pada waktu itu, saudara, menganggap kalau gembala, yang kemungkinan besar kalau gembala ini adalah gembala upahan, mereka adalah pekerjaan mereka yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang rendah, saudara. Nah, tidak hanya itu, saudara. Inilah stigma yang tertanam di dalam pemikiran orang-orang pada waktu itu tentang gembala upahan. Mereka dianggap bodoh. Mereka dianggap tidak terdidik, tidak jujur, dan mereka dianggap najis, saudara. Karena pekerjaan yang mereka lakukan membutuhkan waktu 24 jam sehari, sehingga mereka tidak dapat memenuhi peraturan hukum orang Yahudi pada waktu itu, yang untuk menghormati hari Sabat. Nah, tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Tuhan menyampaikan kabar baik itu pertama kali kepada para gembala? Orang-orang yang dianggap gak berarti ini. Bukankah sebuah berita, saudara, akan lebih kuat dampaknya jikalau berita itu pertama kali diterima dan kemudian disampaikan oleh orang-orang yang sangat berpengaruh. Seperti mungkin kaisar atau mungkin ahli Taurat atau pemuka agama pada waktu itu yang sangat berpengaruh. Tentu orang akan lebih mudah percaya dengan apa yang mereka sampaikan dibandingkan dengan apa yang disampaikan para gembala. Tapi kenapa Tuhan menyampaikannya kepada gembala? Ini seperti seumpama misalnya saudara memiliki sebuah produk yang ingin saudara pasarkan. Misalnya saudara ingin buka toko diamond, berlian saudara, barang yang sangat berharga. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya barang yang saudara mau jual ini atau tawarkan dan pasarkan ini dapat dikenal dan dapat dibeli oleh orang? Salah satu caranya adalah saudara tentu akan mengendorse orang-orang yang dirasa memiliki profil yang tepat untuk barang yang akan saudara jual. Para artis misalnya. Ya kan? Tidak mungkin saudara mau memasarkan produk diamond itu, tapi saudara mengendorse orang-orang yang tidak memiliki profil untuk dapat menjual barang itu. Seperti saya misalnya, saudara. Saudara, kalau saudara mengendorse saya jamin kurang dari sebulan perusahaan saudara akan tutup. Karena saya tidak memiliki profil yang tepat untuk produk yang mau saudara jual itu. Nah, lalu kembali kepada kisah tadi. Bagaimana dengan peristiwa ini? Apa yang malaikat sampaikan adalah kabar baik. Kabar terbaik yang pernah ada. Tetapi mengapa kabar yang begitu baik itu harus disampaikan
pertama kali kepada gembala. Orang-orang yang gak terpandang ini. Nah saudara, inilah bagian selanjutnya yang sangat penting dari tujuannya datang ke dunia ini. Berita kedatangannya yang disampaikan kepada para gembala adalah untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada manusia. Kedatangannya yang diinformasikan kepada para gembala menunjukkan bahwa Yesus datang bagi semua orang. Bukan hanya untuk orang Yahudi, saudara. Yesus tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, jabatan, penampilan seperti kita manusia lakukan. Karena sesungguhnya di matanya kita semua adalah sama. Orang-orang berdosa yang membutuhkan anugerahnya. Nah lalu kabar baik apa yang sebenarnya disampaikan kepada malaikat, kepada para gembala itu? Nah saudara, kita dapat melihat di ayat 14 inti dari kabar baik yang disampaikan para gembala itu. Dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempatnya maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa maksud dari perkataan malaikat ini saudara? Nah, saudara, ada beberapa penafsiran terkait maksud dari ayat ini saudara. Khususnya pada frasa, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera seperti apa yang dimaksudkan pada bagian ini? Nah saudara, sebelumnya kita perlu menyadari terlebih dahulu. Damai sejahtera seperti apa yang tidak dimaksudkan dari ayat ini. Yang pertama saudara, makna damai sejahtera dari kelahiran Yesus bukanlah kedamaian secara politik, saudara. Kita dapat melihat hal itu, buktinya. Dari sejak 2000 tahun yang lalu, dari sejak kelahiran Yesus, sampai dengan hari ini, kita masih tetap melihat peperangan masih terjadi. Kejahatan masih merajalela, saudara. Bahkan sampai kedatangannya yang kedua kali, sebelum kedatangannya yang kedua kali, mungkin semua itu masih akan terjadi, saudara. Karena tujuan Yesus datang ke dunia bukanlah untuk menghapus perang dan menghapus kejahatan, saudara. Bukan untuk itu Yesus datang ke dunia. Satu lagi, saudara. Damai sejahtera yang dimaksud juga bukanlah damai secara psikologi, saudara. Banyak orang yang mungkin menjadi kecewa karena kedatangan Yesus ternyata tidak menghapus perang dan juga tidak menghapus kejahatan. Lalu kemudian berpikir, mungkin memang kedatangan Yesus bukan untuk menghapus perang dan juga bukan untuk menghapus kejahatan. Tapi mungkin kedatangan Yesus adalah untuk memberikan damai di hati. Memberikan ketenangan pribadi. Memberikan inner peace. Sehingga kita harus mengejar hal itu, saudara. Nah saudara, hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Tetapi sekali lagi, bukan itu inti maksud. Inti dari ayat ini, saudara. Karena kedamaian-kedamaian yang seperti itu, yang diharapkan itu, sifatnya adalah sementara dan relatif, saudara. Bukan kedamaian yang sejati. Bahkan Yesus sendiri mengatakan seperti ini di dalam Lukas 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Jadi bukan untuk damai yang seperti itu Tuhan datang. Nah saudara, kalau kita melihat ayat 14 ini di dalam bahasa aslinya saudara. Dan kalau bahasa aslinya itu diartikan di dalam bahasa Inggris, kalimat itu sebenarnya mengatakan sesuatu yang jauh lebih spesifik dibandingkan dengan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris lainnya. Seperti contohnya NIV, saudara. Nah kalau kita lihat di dalam versi NIV, artinya seperti ini. Glory to God in the highest and on earth, peace to men on whom his favor rests. Nah kalau diartikan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Ini artinya mirip dengan terjemahan bahasa Indonesia, saudara. Tetapi di dalam bahasa aslinya seharusnya artinya lebih dalam lagi. Nah, ayat 14 di dalam bahasa aslinya adalah seperti ini, saudara. Glory to God in the highest, peace toward men to whom God has goodwill, on whom his favor rests. Yang jika diartikan di dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepada Allah, yang menerima kasih karunia-Nya.
Jadi yang dimaksudkan dari kabar ini, di ayat 14 ini adalah bahwa damai sejahtera itu bukanlah damai sejahtera antara kita manusia, atau kedamaian di dalam diri kita, tetapi yang terlebih dahulu dan yang terutama adalah bahwa damai sejahtera itu adalah damai antara Tuhan dengan kita. Seperti lagu Natal yang sering kali kita nyanyikan, saudara. Hark the herald angels sing. Di teksnya kan, hark the herald angels sing, glory to the newborn king, peace on earth and mercy mild. Nah, sesudah ini saudara. God and sinners reconciled. Tuhan dan manusia berdosa diperdamaikan. Nah, saudara, inilah makna sesungguhnya dari kedatangannya ke dunia ini. Bukan untuk meniadakan perang dan kejahatan. Bukan juga untuk sekedar memberikan damai di hati kita. Tetapi yang lebih dari itu. Kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk merekonsiliasi hubungan antara Allah yang kudus dengan manusia berdosa. Nah saudara, untuk kita dapat mengalami damai sejati yang dari Allah itu saudara, kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang senantiasa membutuhkan anugerahnya saudara. Kita harus menyadari bahwa selama kita berada di dunia ini saudara, kita akan bergumul dengan dosa. Dan kecenderungan hati kita akibat dosa adalah memberontak dari Allah. Karena kalau saudara ingat dari khotbah minggu lalu yang disampaikan Pastor Mike, kecenderungan hati kita adalah kita ingin membangun kerajaan kita sendiri. Dan kita ingin menjadi raja atas diri kita sendiri. Dan kecenderungan kita akibat dosa adalah untuk memuaskan keinginan daging kita. Roma 8 ayat 7 dengan jelas mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan, permusuhan terhadap Allah. Oleh sebab itu saudara, kita perlu untuk senantiasa bertobat atas kecenderungan hati kita yang berdosa ini. Nah, namun saudara, masalah dari kebanyakan kita adalah, kita ini merasa diri kita baik-baik saja saudara. Sehingga kita merasa nggak perlu bertobat kepada Tuhan. Ini seumpama seperti ini saudara. Misalnya saudara memiliki tubuh yang kurus, dan kemarin mungkin waktu Christmas dinner ada tukar kado, lalu saudara mendapatkan sebuah kado, dan waktu saudara buka kado itu saudara mendapatkan hadiah obat penurun berat badan. Nah menurut saudara apakah saudara akan minum obat itu? Enggak, karena saudara enggak merasa membutuhkan obat itu karena saudara sudah kurus. Atau ini mungkin seperti misalnya cuaca sedang panas dan saudara memutuskan untuk memakai pakaian kaos yang tipis karena pada waktu itu sedang panas. Tapi kemudian datang teman saudara dan menawarkan sebuah jaket untuk saudara pakai karena dikatakan cuaca sedang dingin. Apakah saudara akan pakai jaket itu? Karena cuaca sedang panas. Seperti ini kira-kira penggambarannya saudara. Kita nggak merasa perlu bertobat karena merasa baik-baik saja. Nah padahal saudara kalau kita mau jujur saudara, berapa kali dalam sehari saudara, hampir dapat dipastikan kita jatuh di dalam dosa. Pikiran kita, mata kita, perkataan kita yang mungkin menyakiti orang lain. Oleh sebab itu saudara, kita perlu senantiasa untuk bertobat. Nah lalu saudara, apa itu sebenarnya rekonsiliasi? Dan bagaimana rekonsiliasi antara Allah yang kudus dengan manusia berdosa itu dapat terjadi? Nah saudara, secara singkat, rekonsiliasi adalah proses pemulihan atau perbaikan hubungan yang rusak antara dua pihak yang tadinya saling berseteru atau berselisih. Nah saudara, misalkan saya dan istri saya bertengkar keras pada waktu itu, karena saya mungkin melakukan kesalahan yang sangat fatal yang membuat hatinya sangat terluka. Dan saya pada waktu itu akhirnya datang meminta maaf kepada dia, dan dia memaafkan saya saudara. Tapi sesudah dia memaafkan saya, dia tetap tidak mau tidur sama saya disuruh tidur di luar, dan dia nggak mau ngobrol sama saya saudara. By the way sekali lagi ini contoh ya saudara ya, saya nggak pernah mengalami ini. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya dan istri masih tidur di satu kamar yang sama. Walaupun di ranjang yang berbeda. Enggak saudara, bercanda. Itu contoh ya saudara. Nah saudara bayangkan, jika situasi itu yang terjadi, apakah rekonsiliasi sudah tercapai? Belum saudara. Meskipun istri saya sudah memaafkan saya, tetapi rekonsiliasi itu belum sepenuhnya terjadi. Kemungkinan
Dia masih terluka dan dia masih membutuhkan waktu untuk berdamai dengan keadaan itu, untuk menerima saya kembali. Dan pada akhirnya mungkin ketika saya terus berproses mungkin untuk membangun kembali kepercayaannya terhadap saya. Dan akhirnya istri saya memutuskan untuk berdamai dan dia mulai membuka hatinya serta memulai komunikasinya dengan saya. Maka perlahan demi perlahan proses rekonsiliasi itu terjadi. Jadi intinya rekonsiliasi adalah sebuah proses yang melibatkan usaha dari dua belah pihak, saudara. Nah, tetapi saudara perhatikan, rekonsiliasi yang terjadi antara Allah yang kudus dengan manusia berdosa, itu tidak terjadi melalui dua pihak, tapi hanya satu pihak, yaitu Allah sendiri. Lalu bagaimana rekonsiliasi itu akhirnya terjadi? Bagaimana orang berdosa dapat diperdamaikan dengan Allah yang kudus? Jawabannya adalah hanya melalui apa yang Yesus lakukan di salib. Kolose 1 ayat 20 katakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Nah, saudara, seharusnya ketika kita melihat kepada diri kita dan menyadari bahwa seharusnya kita ini adalah orang-orang yang tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan melalui pengorbanan Kristus. Maka seharusnya di situ hati kita melimpah dengan syukur, saudara. Karena kalau kita berkaca kepada firman, siapa kita manusia? Kita dapat melihat dengan jelas bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang selalu mendukakan hatinya. Kecenderungan kita adalah memberontak dan melawan Allah. Alkitab juga katakan bahwa kita adalah musuh Allah. Dan satu-satunya hadiah yang paling pantas untuk musuh Allah adalah neraka yang kekal selama-lamanya. Namun hanya oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, kita yang seharusnya menerima hukuman kekal itu, saudara, diselamatkan dan bahkan mendapat bagian di dalam berkat-Nya, saudara. Dan itu ia lakukan dengan harga yang sangat mahal, yaitu dirinya sendiri. Nah, saudara melihat kebenaran itu, kita seharusnya mulai memahami betapa luar biasa anugerah yang diberikan kepada kita orang berdosa ini, saudara. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Timothy Keller, only when we see the depth of our sin, will we be electrified by the wonder of grace. Hanya ketika kita melihat kedalaman dosa kita, saudara, maka kita akan tersengat oleh keajaiban dari anugerah itu. Untuk itu mari saat ini kita kembali merenung sejenak, saudara. Apakah kita menyadari dan menghargai pengorbanan Kristus di dalam hidup kita? Apakah kita hidup dengan penuh syukur atas anugerah yang telah diberikan kepada kita? Mari kita ingat bahwa rekonsiliasi antara Allah yang kudus dengan manusia berdosa hanya mungkin terjadi karena kasih Allah yang tak terbatas itu dinyatakan melalui Kristus. Dan kita hanya bisa menghargai kedalaman anugerahnya ketika kita menyadari kedalaman keberdosaan kita. Nah, lalu bagaimana Yesus menggenapi rencana agung Allah tersebut? Sehingga rekonsiliasi antara Allah yang kudus dan manusia berdosa ini terjadi. Nah, saudara, sebelum kedatangan Yesus Kristus ke dunia, banyak nubuat yang telah disampaikan oleh para nabi terkait kedatangannya ini. Tapi ada satu nubuatan yang dengan spesifik menubuatkan akan kedatangan Sang Juru Selamat di Bethlehem. Nubuatan itu disampaikan oleh Nabi Mika di dalam Mika 5 ayat yang pertama. Di situ dia mengatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Inilah nubuatan Nabi Mika yang ia ucapkan ratusan tahun sebelum peristiwa kelahiran Yesus yang pertama. Dan kira-kira 700 tahun kemudian, saudara, nubuatan itu digenapi tepat seperti yang Mika katakan. Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Sang penebus lahir di sebuah palungan yang hina, saudara. Saudara, kelahirannya ke dunia ini di dalam sebuah palungan yang dibungkus dengan sobekan kain bekas yang kasar, saudara. Ini menandakan bahwa dia datang dengan merendah dan penuh kehinaan. Dia datang bukan untuk menghukum, tapi dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Palungan
adalah lambang kehinaan dan kerendahan. Namun melalui palungan itulah datang keselamatan. Dan sesungguhnya saudara, kehadirannya ke dunia ini yang penuh dengan kerendahan, kehinaan adalah bayang-bayang dari apa yang akan ia jalani selama hidupnya di dunia ini. Selama hidupnya di dunia ini, Yesus mengalami penolakan dan penderitaan yang berat, saudara. Yesus ditolak di dalam pelayanan yang ia lakukan dari sejak awal sampai dengan akhir hidupnya. Dia tidak diterima di tempat asalnya sendiri. Bahkan keluarganya sempat menganggap dia nggak waras. Banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu Yesus melakukan mujizat. Tetapi begitu Yesus menceritakan tentang penderitaan yang akan dia alami, semua orang meninggalkan dia. Orang-orang Farisi dan pemuka agama menolak dia, membenci dia, bahkan berusaha untuk menyingkirkan dia. Saudara, itulah yang Yesus alami sepanjang hidupnya di dunia. R.C. Sproul menyimpulkan kelahiran Yesus sampai dengan kematiannya seperti ini. Kehinaan dimulai saat ia memasuki dunia ini dan berakhir saat ia meninggalkan dunia ini. Artinya, seluruh hidup Yesus, tujuannya datang ke dunia, dari awal sampai dengan akhir, itu adalah tentang kerendahan, kehinaan, bahkan penderitaan, sampai kematiannya di atas kayu salib. Philip Graham Ryken mengatakan, penderitaan yang dimulai dari sejak kelahirannya, mencapai puncaknya di salib. Tubuh yang dibungkus dengan sobekan kain bekas, pada akhirnya juga dibungkus dengan kain kafan. Kelahiran Yesus di kandang yang dingin dan gelap, saudara, juga adalah gambaran dari apa yang akan terjadi sewaktu Yesus disalibkan. Di atas salib itu, Yesus harus dilemparkan ke dalam kegelapan maut akibat menanggung dosa manusia. Dia yang tidak mengenal dosa, dia harus menanggung semua dosa umat manusia. Dia merasakan penderitaan terberat yang tidak pernah dia alami sebelumnya, yaitu keterpisahan dengan Bapa. Inilah puncak penderitaannya akibat menanggung dosa kita. Namun, melalui kematiannya di atas kayu salib, kegelapan maut dikalahkan, sehingga kita yang berdosa, yang seharusnya berada di dalam kegelapan neraka yang kekal, dapat dibawa masuk ke dalam kehangatan dan terang kasih Allah. Saudara, mengapa Yesus harus melakukan ini semua? Mengapa Yesus harus datang ke dunia, mengalami kehinaan, penderitaan, bahkan kematian? Saudara, apakah saudara pernah mendengar istilah sympathetic resonance? Bagi saudara yang mencintai ilmu fisika, istilah ini mungkin gak asing buat saudara ya, sympathetic resonance. Tapi dulu fisika adalah musuh bebuyutan saya, saudara. Selain matematika dan kimia, saudara. Tapi bersyukur saya sudah berrekonsiliasi dengan mereka. Nah, saudara, sympathetic resonance adalah satu istilah di mana ketika satu benda bergetar, saudara, maka benda lain yang ada di dekatnya, yang memiliki frekuensi yang sama, dia akan ikut bergetar, saudara. Misalnya pada sebuah senar gitar, saudara. Pada waktu kita memetik satu senar gitar, maka senar lain yang memiliki frekuensi getaran yang sama, itu bisa ikut bergetar. Walaupun kita tidak memetik senar itu, saudara. Nah, saudara, kalau saya dapat mengambil dari istilah ini, dan meminjam dari istilah anak muda zaman now, saudara, maka saya ingin katakan seperti ini, bahwa Yesus turun ke dunia, mengalami hinaan, kerendahan, bahkan penderitaan. Itu untuk menjadi sefrekuensi dengan manusia. Saudara, Yesus datang ke dunia ini tidak hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, lalu dia pergi meninggalkan kita begitu saja, saudara. Tetapi dia melakukan itu semua untuk berempati dengan kita di dalam pergumulan yang kita hadapi. Yesus datang ke dunia untuk merasakan secara langsung apa yang kita rasakan sebagai manusia. Agar kita tahu bahwa dia tidak hanya menyelamatkan kita dari jauh, tetapi juga bersama kita di dalam setiap langkah yang kita lakukan. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita.
ia telah dicobai, hanya tidak buat dosa. Yesus tidak hanya tahu tentang penderitaan kita, saudara. Dia telah mengalaminya terlebih dahulu. Dia ditolak, dia dihina, dilukai, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ketika kita merasa kesepian, terluka, atau tidak dihargai, Yesus tahu betul rasanya, saudara. Karena dia telah mengalaminya sendiri. Di dalam segala tantangan kehidupan yang mungkin kita hadapi, ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ketika kita mungkin mengalami penderitaan fisik atau emosional, ketika kita bergumul dengan sakit, penyakit, masalah keuangan atau hubungan yang rusak, Yesus turut merasakannya. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Dia yang sudah menanggung penderitaan yang jauh lebih besar itu demi kita, saudara. Dia menyertai dan memberi kita kekuatan untuk melewati masa-masa sulit itu. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, saudara. Saudara, kalau kita membaca bagian selanjutnya sesudah ayat 14, yaitu ayat 15 sampai 20, saudara. Kita akan melihat para gembala yang menyadari bahwa apa yang malaikat sampaikan itu adalah benar. Mereka sangat bersuka cita dan menceritakan kabar baik itu kepada orang-orang yang ada di sana. Dan para gembala itu dikatakan memuji Allah. Saudara, inilah yang seharusnya menjadi respon kita. Yang telah mendengar dan mengalami kabar baik Injil itu di dalam hidup kita. Kita gak akan tahan untuk menyimpan kabar baik itu seorang diri, saudara. Tetapi kita rindu untuk menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain. Pertanyaan untuk kita semua hari ini. Sudahkah kita menceritakan kabar baik Injil yang telah kita dengar dan telah kita alami ini kepada orang lain? Akankah momen Natal ini kali ini berlalu begitu saja dan kita menyimpan kabar baik itu seorang diri? Oleh sebab itu, saudara, sebagai orang-orang berinjil, seharusnya kita belajar untuk hidup di dalam kerendahan hati dan mengorbankan kepentingan pribadi demi melayani orang lain. Sebagai orang berinjil, kiranya kita dapat tetap tenang di dalam segala tantangan yang mungkin kita hadapi. Karena kita tahu bahwa Yesus berjalan bersama dengan kita. Dan sebagai orang berinjil, seharusnya kita senantiasa rindu untuk menceritakan kabar baik Injil yang telah kita dengar dan telah kita alami ini kepada orang lain. Amin.